Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liman istama'ahu nabiyyu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana qulubahu wa nas'alullaha barakatuh ulumihi. Pembahasan kajian kita di pagi hari ini berkenaan dengan bagaimana kita bangun tidur. Bangun dari duduk. Bangun dari tidur, bangun dari duduk. Jadi kalau kita sering melihat, sering menyaksikan begini. Ya, ketika sholat, mungkin sebagian kita sering melihat. Pertama yang perlu diperhatikan, apakah ketika kita sholat itu setelah misalkan ini duduk, setelah sujud ya, setelah sujud apa langsung berdiri? Kan bisa gini kan? Kalau cepet kan sujud Allah kan gitu ya? Atau duduk dulu, istirahat baru berdiri. Lalu kemudian ketika misalkan imam juga sholatnya buru-buru dari sujud langsung berdiri. Apakah kemudian makmum juga harus mengikuti gayanya imam? Atau makmum juga harus duduk dulu? Jadi ini yang akan kita bahas, termasuk posisi tangan. Satu ayat lisa jal satal istirahati wa ayyakuma mu'tamidan ala yadihi wa la yakbiduhuma. Jadi sunat untuk duduk sebentar sebelum berdiri setelah sujud, dan posisi tangan tidak kepel. Jadi kita sering melihat kalau sholat kan gini, habis sujud misalkan sujud terus sengat gini kan, pernah lihat nggak? Ngeliat gini, sering setelah sujud kayak mau balap lari gitu, kan itu ya. Nah, ini yang cermati kita bersama. Mana lebih afdol antara begini, ya, kelihatan nggak sih gini, ya, gini dengan gini, mana yang lebih afdol? Nah, itu yang perlu kita cermati. Mungkin kalau Anda baru gabung di majelis-majelis itu suka mengajarkan ini, begini. Jadi kalau mau berdiri setelah sujud lalu kemudian berdiri itu begini. Bahkan sering kita melihat juga sebagian dari kita kalau berdiri, mana lebih afdol? Tapi yang jelas hukum ketika orang itu posisinya setelah sujud mau berdiri, lalu kemudian apakah begini itu hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Memang ketika hukumnya sunat, kan ketentuannya kalau dalam definisi sunat, apa definisi sunat itu? Dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat dosa. Kan sunat kan begitu. Jadi gaya-gaya sholat itu yang banyak menyedot perdebatan itu justru di sunat, ya. Sunat kunut, enggak kunut, sunat.
Bismillah, nggak bismillah, sunnah. Kan itu ya? Ngangkat tangan, nggak ngangkat tangan, sunnah. Ngepel atau pegar, sunnah. Jadi kalau misalkan kita itu sholat karena kita ahli kungfu, misalkan mau berdiri, Allah, boleh aja pakai jari, orang-orangnya juga. Tapi itu namanya ngarang sendiri. Bebas Allah, ya. Terus kalau tangan dulu, boleh, karena sunnah. Tapi itu bergaya, cuma bergaya. Yang paling mu'tabar dan banyak diikuti oleh para ulama adalah yaktam itu ala kafaihi, bertumpang di atas telapak tangan. Yaktam itu ala kafaihi, jadi plek begini. Jadi ketika duduk Allah begini ya. Yaktam itu ala kafaihi, bertumpang atas tangan. Allah, jadi telapak tangan. Itu yang paling kuat ya. Dalam hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim itu lebih banyak ini yang bukan begini. Bahkan kalau dalam ada salah satu ulama namanya Al-Hafidz Ibnu Shalah mengatakan kalau berdiri mau berdiri dari sujud begini, itu katanya hadisnya mu'ayyan, malah nggak kuat. Tapi ini karena nggak tahu orang itu lagi tren-tren atau gimana, nggak tahu ya, tren lagi ngetrennya begini. Kalau berdirinya pakai apa? Ngepel. Jadi ini sudah dikaji oleh ulama-ulama zaman dulu, dan memang orang ajam, maksud orang-orang luar Arab banyak yang menggunakan begini. Padahal dalam kajian ilmu hadis itu hadisnya termasuk tidak kuat. Nah, itu satu. Yang kedua, ketika bangun dari sujud langsung berdiri. Ada kalau misalkan sujud apa yang nanti sujud tilawah, kalau sujud tilawah, sujud tilawah itu sujud yang karena membaca ayat-ayat sajadah. Misalnya ini, Iqra itu kan kalla la tutik wasjud wa qatarib, langsung Allahu Akbar, sujud Allah. Nah, tidak perlu apa namanya istirahat, tidak perlu duduk istirahat. Jadi setelah sujud Allahu Akbar, sujud itu langsung berdiri Allah. Itu namanya sujud tilawah. Namanya sujud tilawah. Jadi disunahkan ketika kita sholat, di tengah-tengah sholat lalu dengar atau membaca surat ayat sajadah. Contohnya ayat sajadah adalah tadi di surat Iqra al-alaq kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, yang kita khawatirkan karena itu kan ayat terakhir itu kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Imamnya langsung enggak rukuk. Makmumnya subhanallah. Padahal ini ada sujud tilawah kan Allah, langsung berdiri. Baru kemudian rukuk. Yang kalau nggak tahu itu dikira imamnya salah karena sujud langsung enggak pakai rukuk. Nah, itu perlu kita tahu. Jadi tanda-tanda sujud ayat sajadah itu kalau Anda di Quran itu di sini ada tulisan, ada kan di sini ada aksesorisnya, lo ada ini ada as-sajdah. Nah, di sini kita ada tulisan, ada gambar masjid, ada as-sajdah, berarti itu ayat sajadah. Jadi kalau misalkan yang saya hafal itu aja kalau natuti wasjud apa sama di surah apa ya saya lupa itu. Coba pokoknya kata wasjud sajadah, pokoknya ada kata sajadah itu namanya ayat sajadah. Nah, kalau pas sujud tilawah seperti itu tidak perlu duduk istirahat. Tapi kalau misalkan bangun dari sholat biasa, ketika misalkan dari sujud duduk
duduk disunatkan duduk meskipun imam tidak duduk istirahat. Meskipun imam tidak duduk istirahat. Itu namanya duduk namanya istirahat. Model duduknya namanya julus iftirosh. Duduk iftirosh. Iftirosh itu duduk biasa, duduk sholat biasa. Itu namanya duduk iftirosh. Sebentar. Untuk apa? Biar tidak mendahului imam. Itu pentingnya duduk iftirosh itu sambil menunggu imam agar imam lebih dulu. Sebab kalau makmum tidak duduk istirahat, pas gini, ya Allah, imam masih duduk, kita gini imam masih duduk, sudah disebut mendahului imam. Jadi kalau pas jamaah, berarti kita batal sholat jamaahnya karena mendahului imam. Maka pastikan kalau misalkan gini ya, imam masih Allah diam dulu tuh, diam dulu sampai dia berdiri. Itu hati-hatinya. Jadi biar tidak mudah atau mendahului. Karena kita yang sering terjadi itu makmum mendahului imam ketika sujud. Itu sering. Karena imamnya membaca tasbihnya lambat, sementara makmum tasbihnya kecepatan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maunya subhanallah. Itu kecepatan. Makanya sering ini. Kan begitu kan? Nah itu sudah mendahului imam. Makanya kalau bisa baca tasbihnya lebih banyak dari 3. Boleh 5, boleh 7, boleh 9. Biar apa? Biar imam lebih dulu. Nambah bacaannya. Yang penting ganjil. Jadi itu kita pertama tambah pahalanya karena nambah tasbih. Yang kedua kita terhindar dari mendahului. Pokoknya sholat jamaah itu yang sering gak hati-hati, yang sering saya perhatikan, kalau bangun dari sujud itu duluin karena nggak betah sujud lama-lama. Atau imamnya kenapa? Atau imamnya kelamaan. Tapi padahal standar. Imam itu standar. Cuma kalau yang imam-imam yang kadang lagi rajin-rajin sholat itu suka begitu. Sujudnya lama, baca subhanallah, 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 kelamaan. Itu yang lama itu. Imamnya khusyuk, subhanallah, rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhanallah, rabbiyal a'la. Nah, kelamaan itu yang lama. Makanya saya tapi kan kita punya kode ya, punya kode itu imam itu memang wajib bersuara keras. Persoalannya kemudian ya, kalau imamnya lama, Anda grundel sebagai makmum, itu secara adat itu batal. Allah Akbar. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Wah, lama nih ya. Udah gerundel begitu. Sebenarnya kalau awalnya itu kita melakukan namanya misah sholat. Apa istilahnya apa? Misah. Bahasa Arabnya apa? Misah itu apa? Sendiri-sendiri. Oh enggak, ada istilahnya. Saya lupa istilahnya. Jadi niat misah dari sholat jamaah. Jadi saya lupa istilahnya. Namanya misah.
niat misah. Saya pernah lihat begini, sholat itu lama banget, sholat itu lama, udah lama banget. Lalu orang itu pegel kayaknya. Kita mundur ya langsung, udah kita duluin aja, kita duluin. Karena secara fikih ini termasuk gerakan semi besar. Allah kayaknya pegel ini. Alhamdulillah. Mari kita yang di belakang juga nggak khusyuk. Ya, kita lanjutkan. Yang penting kita sudah dapat pahala karena niat jamaah pertama kali. Meskipun di tengah-tengah namanya mufarokoh, namanya mufarokoh. Kita boleh ada namanya mufarokoh. Mufarokoh itu misalkan mufarokoh ada imam. Pertama kita tahu bacaannya lama, kita masih nggak usah tahu bacanya Yasin wal Qur'anil Hakim. Wah, kebayang juga. Ini kita boleh namanya mufarokoh bisa. Atau misalkan gini, pas Yasin misalkan ya, baca ini baca tapi ini nggak lumrah. Sholat id kan di lapangan, bisa di lapangan. Baru rakaat pertama, lalu sudah berdiri, lalu tes hujan pas tengah kita sholat di lapangan. Kita percepat sholat boleh, itu namanya mufarokoh. Tapi nggak lazim, tapi boleh diizinkan. Sholat Jumat itu boleh. Sholat Jumat setelah 1 rakaat. Lalu ingat, waduh, saya ninggalin istri saya di pasar, misalkan itu bisa dipercepat rakaat keduanya. Selesai duluan, boleh. Itu namanya mufarokoh. Tapi ini nggak lazim karena memang ini jarang diajarkan dan tidak dianjurkan ketika kondisi normal. Itu baru dianjurkan ketika kondisi tidak normal. Itu namanya mufarokoh. Ya, ada gelisah dengan imam karena tidak sesuai ekspektasi, bisa kelamaan, bisa karena ada yang dia batal, ya, membatalkan dia atau sholat jamaah boleh. Tapi kalau imam sholatnya bolong, masa sambil minum bolong kan nggak ketahuan. Kalau perempuan kan tidak, itu boleh, namanya mufarokoh misah. Jadi itu boleh. Jadi ada fasilitas khusus yang memang orang tertentu ketika ngajinya sudah dalam baru dikasih. Baru ngajinya udah dalam baru dikasih. Tapi kalau masih biasa kayak gini, kita betulin dulu sholatnya. Oke ya. Jadi sekali lagi, di dalam berdiri dari sujud ada 2 model yang kita lihat. Ketika nopang ke lantai bisa begini, ada juga begini, ya, ngepel. Tapi yang paling asoh, yang paling afdol adalah napak, bukan ngepel. Ada hadis yang disebutkan begini. Ada hadis yang sampaikan oleh Ibnu Shalah, misalkan disebut bahasanya kana ya'jinu fis shalat, bahasanya Rasul ketika ya'jin itu nguleni kue. Tahu nguleni kue? Ngadon. Orang Arab itu ketika bikin kue yang pernah ke Arab ya? Roti Arab itu ada yang suka lebar-lebar itu karena bikinnya itu agak kenyal, itu kan begini gini. Bukan di Arab aja, di sini kan begitu. Oh gitu juga ya. Karena biar apa namanya? Biar matang. Apa tanah?
Nah, hadis itu bilang ini kana yu'jil fi sholat. Jadi kayaknya sholat itu begini loh kayaknya. Mau bangun itu kira-kira ada hadis yang meriwayatkan Rasul ketika bangun dari sholat kayaknya begini-begini. Nah, ini disarah oleh para ulama. Ini maksudnya bukan begini-begini, tapi betapa pentingnya ketika mau berdiri itu dipastikan begini. Jadi kayak gitu, apa namanya neken, kayak neken, jadi kayak ngadonin koi. Tapi ada yang menafsirkan, oh bukan begitu, tapi ketika sholat begini. Karena ketika bikin kue, ajin itu begini. Apa? Nguleni itu begini. Padahal maksudnya yang diinginkan adalah untuk menunjukkan bahwasanya ketika Rasul mau naik itu nekan. Jadi itu kan alat bertumpu. Jadi ketika sakinah bertumpu. Allah kan gitu ya. Nah, jadi di situ. Jadi itu pentingnya ngaji karena ternyata kata-kata ajin di hadis atau yu'jinu di hadis ulama saja melihat berbeda. Ada yu'jinu atau kal ajin kayak orang muleni, akhirnya sholatnya kayak orang muleni begini. Padahal di dalam sholat itu disebutkan para ulama juga melarang tasyabuh. Tasyabuh itu melakukan gerakan-gerakan yang mirip orang muleni gitu kan. Itu tidak mungkin kalau kemudian hadis itu disebutkan ketika kal ajin atau yu'jin itu kemudian niru orang muleni. Maka yang ditiru dalam beberapa syarah adalah itu bukan gerakan muleninya, tapi ketika mau bangun Rasul suka menekan untuk menopang agar berdirinya bisa tegak. Nah sekarang pertanyaan kemudian, karena kita atau Anda kuat, langsung misalkan ya Allahu Akbar, langsung udah gak pakai gini, langsung Allah kan kalau kuat, gak perlu sahabat kan? Sah. Langsung atau nggak pakai, misalkan sujud, Allah. Boleh nggak? Sah apa nggak? Sah. Ya namanya mau bergaya kan boleh aja. Mau bergaya kalau nggak pakai gini, Allah. Sah banget, tetap sah. Ya. Tetap sah. Jadi gini, bahkan gini atau gini itu sunnah. Tapi yang paling afdol begini. Yang paling mutawatir banyak penjelasan para ulama begini, bukan begini atau apa itu begini. Meskipun itu tidak membatalkan sholat. Jadi gitu. Jadi itulah penjelasan dari para ulama dan itu. Nah, yang terakhir, setiap gerakan perpindahan gerakan satu gerakan yang lain selalu diikuti dengan bacaan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada beberapa orang yang setiap kali pindah gerakan ngangkat tangan. Lagi misalkan sujud ya, setelah sujud Allahu Akbar, ada juga Allahu Akbar, ada juga. Tapi di dalam penjelasan para ulama termasuk disebutkan itu hadis maudhu. Tahu hadis maudhu? Ini saya kasih ilmu hadis. Hadis itu ada namanya dhaif. Dhaif itu namanya lemah. Dhaif itu lemah. Kenapa lemah? Karena misalkan rawi yang meriwayatkan itu karena tidak cerdas. Kalau ngapalin baru alif sampai ya alifnya lupa. Itu kemudian disebut lemah. Kenapa? Itu yang disebut dengan tidak beriko namanya, tidak kuat. Atau
lemah karena suka bohong, suka fasik. Misalkan Imam Bukhari ketika meriwayatkan hadis dapat dari si fulanah perempuan. Dari perempuan. Lalu ketika dikonfirmasi ke perempuan itu ketahuan perempuan ini suka ngutilin duit suaminya. Misalkan ini fasik. Nah kalau fasik langsung dianggap dhaif karena dia melakukan, atau bahkan yang paling kecil Imam Bukhari ketika dapat dari hadis A, ya, lalu dicek ke rumahnya, ketahuan lagi pus, tapi nggak ada makanannya, pus, nggak ada makanannya, dia dikategorikan fasik, bohong, membohongi kucing, maka itu disebut dhaif. Nah, ada hadis yang lainnya yang paling parah kalau namanya maudhu. Maudhu itu ada yang dibuat. Misalkan ada hadis al-badhinjan dawaun min kulli da. Terong adalah obat dari segala penyakit. Ada hadis yang begitu. Al-badhinjan dawaun min kulli da. Ini yang bikin hadis siapa kira-kira? Penjual terong. Penjual terong bikin hadis al-badhinjan dawaun min kulli da. Terong itu obat dari segala penyakit. Tapi ada sebagian yang mempercayai, maka terong menjadi makanan hidupan karena dianggap sebagai obat dari, padahal itu hadis maudhu yang dibuat oleh pedagang terong biar terongnya ya kayak gitu, parah itu nggak boleh. Ini nggak boleh. Nah, ini termasuk hadis tentang ini disebut oleh Ibnu Shalah yang orang atau hadis tentang kana yarfa'u fi kulli khafdin wa raf'in. Rasul ketika sholat, ketika takbir mau sujud angkat tangan, bangun dari sujud angkat tangan, walaupun dalam kondisi duduk, maka itu disebut famaudhu. Itu menurut Ibnu Shalah, Al-Hafidz Ibnu Shalah. Al-Hafidz Ibnu Shalah itu Ibnu Shalah termasuk muhadis yang hafal ribuan hadis, mengatakan itu hadis yang tidak benar, maudhu. Jadi ada yang begitu, mau ruku takbir apa Allahu Akbar, setelah ruku ya ada takbirnya ya, ada ya sunnah ya. Nah, lalu mau sujud takbir lagi Allahu Akbar, bangun dari sujud walaupun kondisi duduk takbir lagi. Ada juga begitu, mau sujud takbir lagi, ada juga begitu. Karena mereka berpegang pada hadis tadi, kana yarfa'u fi kulli khafdin wa raf'in. Rasul selalu mengangkat tangan ketika hendak turun atau naik. Nah ini di dalam riwayatnya Ibnu Shalah termasuk dianggap maudhu atau hadis yang tidak sah. Jadi dibuat. Nah, gitu ya. Jadi kita ikuti saja. Kita ingat disunatkan mengangkat tangan ketika satu takbiratul ihram, kedua mau ruku, ketiga bangun dari ruku, keempat bangun dari tahiyat awal. Hanya 4. Mengangkat tangan pada saat takbir hanya 4. 1 ketika takbiratul ihram, kedua mau ruku, ketiga bangun ruku, keempat bangun dari tahiyat awal. Berarti adanya di sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib dan isya. Di subuh tidak ada, karena di subuh tidak ada rakaat ketiga. Kalau ada yang sholat subuh 3 rakaat, itu berarti bid'ah. Tapi alasan begini, saya terlalu banyak meninggalkan subuh, saya mau nambah. Nah itu nggak boleh, ya, itu nggak boleh. Ya, itu. Jadi hanya itu takbir. Di tempat lain
lainnya tidak ada ngangkat tangan. Tidak ada ngangkat tangan di tempat, hanya 4 itu saja. Oke. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Oke. Selanjutnya kan saya sudah sampaikan, sudah bahas dari takbir sampai sujud, sampai duduk, sampai bangun. Sisanya rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat sama gerakannya, ya. Rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat sama. Yang beda hanya satu, di rakaat ketiga dan keempat untuk surat pendeknya tidak perlu dibaca. Rakaat ketiga misalkan kan yang Fatihah. Setelah Fatihah tidak perlu baca surat. Yang kedua, di atas rakaat kedua, arti rakaat ketiga dan rakaat keempat bacaannya sir, lembut, apa namanya? Tidak dikeraskan, sir. Jadi disunatkan sir. Kalau rakaat 1 dan rakaat 2, terutama di waktu malam, jahar. Kalau sisanya di rakaat ketiga dan 4 sir. Kan itu ya? Zuhur, asar, sir 1, 2, 3, 4. Hanya bedanya di rakaat selanjutnya, rakaat 3 dan 4 tidak perlu membaca surat. Bagaimana kalau rakaat pertama dan rakaat kedua lupa membaca surat? Karena sampai semangatnya alhamdulillah semadzolin amin Allahu akbar. Sah apa enggak? Sah, ya. Jadi kalau misalkan lupa di rakaat pertama membaca surat-surat pendek tetap sah. Karena yang rukun surat Fatihah, yang suratnya sunnah. Jadi kalau ditinggalkan tidak masalah. Apalagi kalau sholat sambil goreng, karena perlu cepat begitu ya. Jadi suratnya nggak usah dibaca. Jadi itu surat pendeknya nggak perlu dibaca. Bukan berbaca. Kalaupun lupa tidak perlu sujud sahwi. Ingat ya, kalau lupa membaca surat pendek tidak perlu baca sujud sahwi. Oke, paham di situ? Oke. Ya, anak kecil. Hidupin kipasnya deh. Kipasnya hidupin. Gerah katanya, ayo. Gak usah buat mainan deh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan ya? Iya, silakan. Yang sholat yang jahar ya. Hah? Itu ada perbedaan nggak antara 1-2 sama yang 3? Untuk yang jahar ada perbedaan 1-2. Yang sir. Yang sir. Suaranya agak. Oh, suaranya. Dibedain. Ya. Untuk sholat zuhur dan asar, bacaan surat atau ayat pada rakaat pertama, kedua, 3, dan 4 tidak ada bedanya kualitasnya. Tidak ada bedanya. Nah, yang jika memungkinkan mau mengambil sunnatnya, ya, yang penting rakaat yang sebelumnya bacaannya lebih panjang. Misalkan rakaat pertama surat pendeknya baca Ara'aital ladzi kadzdzabin. Ara'aital ladzi kadzdzabin berapa ayat?
ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yurwaya 7 ayat. Maka maka rakaat yang kedua pilih surat yang lebih pendek. Bisa yang 6, bisa yang 5, bisa yang 3. Biasanya paling favorit adalah Qul Hu. Kan paling gampang. Paling gampang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Pertama pendek, gampang, dan ternyata ada hadis orang yang sholat sering berulang-ulang membaca Qul Hu itu dapat pujian dari Allah. Sentil ya. Nggak diajak. Ya, jadi ternyata orang yang berulang-ulang membaca Qul Hu itu bukan tidak baik, ternyata dipuji oleh Allah. Seneng Allah ngelihat hamba-hambanya membaca surat Qul Hu. Justru nih yang suka baca surat panjang-panjang itu malah dicela oleh Rasulullah. Pernah dengar ceritanya? Jadi ada cerita Ibnu Mas'ud itu hafal Quran. Lalu ketika sholat dia membaca surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Nah, ada jamaahnya itu pengembala kambing, nungguin nggak selesai. Nggak selesai, nungguin nggak. Akhirnya ngadu sama Rasulullah, ya Rasul, itu loh Ibnu Mas'ud itu ngapalin Quran, diterapkan di sholat. Maka dipanggil, hei kok sini. Ibnu Mas'ud dipanggil, afattan, dimarahin oleh Rasulullah. Nyebutnya afattan, makanya saya nggak boleh ngambil anak saya fatan. Jangan ngambil fatan, manggilnya tukang fitnah. Fathan manggilnya, bukan fatah. Karena Rasul pas marah sama Ibnu Mas'ud bilangnya, afattan, apakah kamu ingin menjadikan agama itu sebagai sumber fitnah? Kan gitu. Jadi marah Rasul. Jadi kalau kita baca surat panjang-panjang malah ada hadisnya malah dimarahin. Kalau bikin baca surat yang pendek-pendek malah dipuji. Maka ayo kita pertahankan itu, baca Qul Hu bolak-balik enggak apa-apa. Orang kalau malah kemudian sholat jadi imam baca surat yang panjang-panjang, wah ini riak biar apa namanya dinilai, wah hafal keren baca, wah itu malah berkurang pahalanya. Masih mending Qul Hu, karena malu jadi jadi diam-diam saja, karena diam-diam jadi ikhlas. Nah itu gitu. Jadi bacaan di rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Itu aja bedanya. Perbedaan antara bacaan rakaat 1 dengan rakaat yang lainnya. Rakaat ketiga dan 4 tidak usah pakai surat pendek. Gitu. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Halo? Cukup? Ya, oke. Sudah lumayan 35 menit. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah menjalankan sunnahnya ya di dalam sholat, karena itu ukuran dari apa? Ukuran dari sholat kita bertambah hebat, sholat kita bertambah keren. Sholat yang paling dasar hanya terpenuhi rukunnya. Sholat yang paling dasar terpenuhi rukunnya, dari niat, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, tahiyat, salam. Kan itu. Kalau kita mau menaikkan level kualitas ibadahnya, setelah rukun tahu tambahi dengan
sunat. Setelah niat takbir juga baca doa iftitah, baca surat Al-Fatihah, baca amin, terus baca surat pendek, baca i'tidal, baca ruku, baca tasbih, i'tidal, baca doa i'tidal. Itu namanya kita menaikkan level ke kualitas ibadah kita. Pokoknya jangan sampai yang terlewat, jangan sampai terlewatkan sedikit pun sunat-sunat di dalam sholat, karena pahalanya sangat besar. Hanya Allah yang tahu cara mengukur pahala kesunatan di dalam sholat. Kalau di luar sholat itu terukur pahalanya, tapi dalam sholat Allah tidak pernah menginformasikan karena begitu besarnya pahala. Orang sholat, orang berzikir di luar sholat, kan diinformasikan kan? Barang siapa mangkola la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asra marrat, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, mahat khati'atuhu asyraf, maka dosa-dosanya dihapuskan sebanyak 10 dan juga ditambah dengan 10 kebaikan. Jadi Anda membaca zikir la ilaha illallah 10 kali, dosanya dihapus 10 ditambah kebaikannya 10. Itu sunat-sunat di luar sholat diinformasikan. Tapi kalau sunat-sunat di dalam sholat tidak pernah diinformasikan. Barang siapa yang membaca i'tidal, nggak ada ceritanya dapat balasan pahala karena udah saking besar pahalanya. Barang siapa ketika sholat itu tangannya ya atau mengikuti Rasul gerakannya, nggak pernah diceritakan pahalanya. Kenapa? Karena saking besarnya pahala. Tapi kalau di luar itu semua diukur. Orang yang zikir, orang yang membaca sholawat, kan disebutkan barang siapa yang membaca sholawat maka baginya 10 kebaikan. Sunat itu membaca sholawat satu kali diinformasikan 10 kebaikan. Apa itu 10 kebaikan? Ada hadis yang lain, 10 kebaikan itu Rasul akan kembalikan dengan membaca sholawat kepadamu 10 kali. Jadi kalau kita baca Allahumma sholli ala Muhammad, Rasul mengembalikan kita 10 kali. Kita mendoakan Rasul, Rasul mendoakan 10 kali. Bahkan di yang lainnya disebutkan, barang siapa yang baca sholawat 1 kali, maka Allah akan menurunkan 10 rahmatnya. 10 rahmatnya. Orang baca sholawat, itu Allah akan menurunkan kepada kita 10 rahmat. Bahkan ada lagi yang lainnya, barang siapa yang membaca 1 sholawat kepada Rasul, maka akan dihapuskan dosanya 10 dan diangkat derajatnya 10 tingkat. Sholawat itu makanya penting juga. Kadang-kadang hari ini kadang apa namanya maulidah kan gitu, kadang berjanji, jangan ketika berjanji diam saja walaupun cuma ya Nabi salam, walaupun itu yang apa itu udah sholawat. 1 kali sholawat kembali ke kita, jangan diam saja sayang, karena kesempatan itulah kalian bersolawat. Coba kalau di rumah baca sholawat bangga. Kalau sudah nonton HP kan nonton HP saja, nggak ada sambil sholawat, nggak mungkin. Nonton udah ya itu udah ketawa sendiri kan begitu. Tapi kalau datang ngaji, coba pahalanya gak banyak. Baca sholawat, 1 sholawat kembali kita 10. Ada katanya 10 sholatnya Nabi, ada katanya 10 rahmatnya, ada katanya 10 dihapus dosanya, dan 10 tingkat derajat kita akan dinaikkan di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Itu semua informasi pahala-pahala itu, kesunatan-kesunatan yang dikerjakan di luar sholat. Di dalam sholat tidak diinformasikan karena kita nggak bisa menghitungnya. Mungkin kalau kita dikasih 1 bumi untuk menampung pahala sunatnya sholat nggak cukup, makanya nggak ditaruh di bumi.
Ya, kenapa pahala kita tuh nggak taruh di bumi? Karena untuk menampung pahala kita di bumi nggak cukup bumi ini. Gitu. Ya. Oke? Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.